Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi memilukan yang terjadi di Malaysia pada bulan September 2025 kemarin, di mana beberapa warga menemukan jasad seorang pria dan wanita dengan kondisi mengenaskan di sebuah taman yang cukup sepi. Kondisi tubuh keduanya telah dipenuhi dengan luka tusukan yang diduga mereka telah dieksekusi oleh seseorang. Saat polisi bertindak cepat, diketahuilah kalau pelaku ternyata adalah mantan suami dari si wanita tersebut. Dan diduga sang pelaku merasa cemburu dengan hubungan baru istrinya yang selama ini sudah dia curigai. Ia bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana Ketua Polis Daerah Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Guar Cempedak, Kedah, Malaysia, tinggallah seorang pria bernama Syed Al-Iqbal Syed Syahrudin yang berusia 30 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dengan kondisi yang kurang stabil. Sejak kecil, Syed sudah bekerja keras melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana dia menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Dia dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu dekat secara emosional, hingga dia tumbuh menjadi pria yang pendiam dan tertutup. Hal itu juga berdampak pada kehidupan sosialnya, yang mana dia sulit bergaul dan lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja dan menyendiri. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus sekolah, Syed bekerja di perusahaan swasta. Sejak saat itu, ekonomi keluarga Syed pun mulai membaik. Lalu beberapa waktu kemudian, dia bertemu dengan seorang perempuan. Dengan kondisi keuangan yang sudah stabil, Syed pun memutuskan untuk menikah dengan perempuan itu. Perempuan tersebut bernama Nurul Nur Syamira Kamis yang berusia 28 tahun dan ketika itu masih tinggal bersama kedua orang tuanya di Guar Cempedak, Kedah, Malaysia, yang mana tempat tinggalnya masih satu wilayah dengan Shane. Sebelum menikah, Mira hidup sederhana bersama ayahnya yang bernama Kamis Abdul Rahim yang berusia 55 tahun dan juga ibunya yang tidak disebutkan identitasnya. Kamis bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi di tengah kesibukan pekerjaan, dia tetap membagikan waktu untuk Mira. Mira putrinya banyak belajar dari sang ayah untuk bekerja keras agar dapat membanggakan kedua orang tuanya. Dia sudah berusaha sejak remaja untuk menjadi perempuan yang mandiri dengan melakukan pekerjaan apapun untuk membantu mereka. Sampai pada akhirnya, sejak dia beranjak dewasa, dia pun memutuskan untuk membuka sebuah usaha counter HP, yang mana dia menjual berbagai tipe ponsel, pengisian ulang pulsa, penjualan kartu SIM, bahkan juga dia menyediakan servis HP. Lama-kelamaan counter itu pun semakin dikenal oleh warga sekitar dan Mira pun mulai memiliki pelanggan tetap. Dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil, Mira memutuskan membangun sebuah keluarga bersama Shane. Hubungan rumah tangga Mira dan Syed berjalan dengan baik. Semula Syed yang sulit terbuka dengan orang lain, kini mulai terbiasa membagi ceritanya kepada Mira. Begitu juga dengan Mira, kini dia memiliki tempat untuk bersandar dan berbagi lelahnya. Di awal pernikahan mereka saling mendukung, merencanakan masa depan mereka dan juga belajar menyesuaikan diri satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun dikaruniai 2 orang putra. Namun tahun silih berganti, dinamika rumah tangga pun ikut berubah. Setelah memiliki 2 anak, Mira semakin sibuk mengurus rumah dan juga usaha konternya. Sementara Syed juga disibukkan oleh pekerjaannya. Oleh karena itu, waktu untuk berdua tidak lagi sebanyak ketika mereka belum memiliki anak. Waktu ke waktu berlalu, selayaknya pasangan yang hidup bersama akan ada waktu merasa jenuh. Saat itu Mira merasa Syed mulai berubah. Dia lebih sering memeriksa pesan di ponsel Mira dan juga menuduhnya berselingkuh tanpa adanya dasar apapun. Pernah suatu ketika di mana Mira tak mengabari Syed. Sebagai suaminya, dia merasa geram dan curiga hingga dia pun dengan berani membentak Mira. Konflik yang semakin sering terjadi membuat rumah tangga mereka menjadi renggang. Syed yang secara tiba-tiba kehilangan kepercayaan membuat Mira merasa jemu dengan kondisi rumah tangga mereka.
Pada suatu titik, semua perasaan Mira memuncak. Dia mulai merasa muak dengan tuduhan yang diberikan oleh suaminya. Sampai-sampai keduanya sepakat untuk berpisah rumah dan juga resmi bercerai. Singkat cerita, setahun setelah perceraian tersebut, Mira perlahan mulai menemukan kembali pola hidupnya. Luka batin yang sebelumnya dia rasakan perlahan berganti dengan keinginannya untuk memulai lembaran baru. Di tengah proses membangun kembali rasa percayanya terhadap laki-laki, dia pun berkenalan dengan seorang pria yang juga memiliki usaha konter. Pria itu bernama Ku Ashraf Kusyuhim. Dia telah berusia 30 tahun. Keduanya dengan cepat menemukan banyak kesamaan, terutama karena mereka menjalankan bidang usaha yang serupa. Awalnya Mira dan Ashraf hanya saling bertukar tips seputar pengelolaan konter. Namun seiring waktu berjalan, percakapan mereka mulai berubah ke hal-hal yang lebih pribadi, yang mana pembicaraan ringan tentang pekerjaan itu beralih menjadi cerita tentang kehidupan, keluarga, dan juga masa lalu. Mira juga menceritakan bahwa sebelumnya dia telah pernah menikah dan sudah memiliki 2 orang putra. Dia sempat ragu dan takut cerita itu akan membuat Ashraf menjaga jarak darinya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ashraf justru menanggapi cerita itu dengan sangat baik. Ashraf mencoba memposisikan diri sebagai Mira. Dia memahami luka lamanya dan keputusan-keputusan sulit yang pernah dia jalani. Sikap tersebut membuat Mira merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Dia merasa dipahami kembali setelah sekian lama. Dan dari situlah perlahan tumbuh keyakinan dalam dirinya bahwa dia benar-benar siap membuka hatinya lagi. Sejak itu mereka saling mengirimkan perhatian melalui pesan dan juga sering menghabiskan waktu berdua. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Bahkan dia juga menyampaikan kepada ayahnya kalau dirinya sudah memulai membuka hati lagi setelah perceraian sebelumnya. 5 bulan setelah hubungan mereka terjalin, Ashraf akhirnya meminta Mira untuk mempertemukan dirinya dengan ayahnya, yaitu Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Ashraf menyampaikan kalau dia datang untuk melamar Mira dan menjelaskan saat ini dia sedang membangun sebuah rumah yang kelak akan mereka tempati bersama setelah mereka menikah. Mendengar itu dengan senang hati, Kamis mengizinkan hubungan tersebut. Terlebih dia juga melihat perubahan putrinya yang lebih ceria pasca setahun bercerai. Lalu di sisi lain, Syed yang telah menjadi mantan Mira ternyata mengetahui hubungan tersebut. Dia yang mendengar kabar itu seketika langsung diliputi rasa cemburu yang membara. Kehadiran Ashraf di kehidupan Mira membuat dia berpikir bahwa semua kecurigaan yang pernah dulu dia duga dan juga dia lontarkan ternyata itu benar adanya. Meskipun kenyataannya Mira baru mengenal Ashraf setahun setelah perceraian mereka, tetapi dalam benak Syed dia yakin bahwa Ashraf adalah pria yang selama ini dia tuduh tanpa bukti. Sehingga kabar lamaran itu membuat emosinya meledak-ledak. Amarah dan ego yang selama ini dia pendam muncul kembali. Syed merasa diremehkan sebagai mantan suami sekaligus seorang ayah. Dia melampiaskan itu dengan mengucapkan ungkapan-ungkapan makian kepada Mira dengan alasan Mira akan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu setelah menjalani hubungan barunya dengan pria lain. Mulai sejak saat itulah, Syed sering mengikuti keduanya secara diam-diam. Dia memantau kegiatan Mira dan Ashraf dari kejauhan. Syed semakin merasa panas dengan hubungan baru Mira tersebut. Hingga pada tanggal 11 September 2025, sekitar pukul 8:30 malam, dengan menggunakan sebuah mobil dia menunggu Mira keluar dari rumahnya. Dia berniat untuk mengikuti Mira di malam itu. Tak lama kemudian Syed melihat Ashraf yang datang ke rumah Mira. Kemudian keduanya berjalan menggunakan mobil Mira, yang mana ketika itu mereka ingin mengantar ponsel ke salah satu pelanggan. Namun tanpa mereka sadari, sedari lama Syed sudah mengiringi mereka dari belakang. Dan setelah urusan mereka selesai, Ashraf menempikan mobilnya di Taman Nona Guar Cempeda. Dari jarak yang beberapa meter saja, Syed melihat Ashraf turun dari mobil dan menggandeng Mira sambil tertawa bersama di jalanan yang sepi itu. Melihat pemandangan itu, Syed mengepalkan kedua tangannya dengan mata yang tajam. Dia turun dari mobilnya lalu mendekati Ashraf dan Mira dengan langkah kaki yang cepat. Sesampainya dia di hadapan mereka, Syed langsung meninggikan nada bicaranya sambil mempertanyakan apa yang tengah mereka lakukan.
Menyadari hal itu, Mira tersentak. Dia menoleh dan melihat Shade yang secara tiba-tiba muncul. Dia juga langsung tersulut emosi dan menegaskan bahwa tak ada yang salah karena dia dan Shade sudah bercerai dan dia berhak menjalani hubungannya dengan Ashraf. Kemudian Shade membalas, dia melontarkan ungkapan makian tepat di wajah Mira. Dia melakukan hal itu dengan alasan rasa curiga yang selama ini dia pendam bukanlah kesalahan. Di sana Ashraf mencoba untuk menjadi penengah. Dia mencoba untuk menenangkan Shade. Namun Shade yang tak peduli secara tiba-tiba mendorong Mira dengan keras. Ashraf yang semulanya lebih tenang juga ikut terbawa emosi ketika melihat Shade bersikap kasar. Dia kemudian membalasnya dengan mendorong Shade hingga dia tersungkur ke jalan. Dengan tegas, Ashraf berkata bahwa perceraian mereka terjadi karena Shade seringkali melakukan tindakan kasar kepada Mira dan juga sering menuduh Mira berselingkuh. Shade yang mendengar itu seketika merasa tersinggung. Dia kemudian bangun dan langsung melambungkan sebuah kepalan tangannya tepat di perut Ashraf. Ashraf yang mendapatkan serangan itu langsung memegang perutnya sambil merintih. Kemudian Mira menakuk tubuh Ashraf yang hampir jatuh. Jari telunjuknya menodong ke arah Shade sambil melontarkan makian-makian. Saat itu sebagai mantan suami, Shade merasa tak dihargai. Dalam beberapa detik kemudian dia langsung menampar Mira dengan penuh rasa dendam. Seketika Mira pun langsung meringis kesakitan. Saat itu Shade sempat menangis terisak mengingat Mira pernah menjadi orang yang paling dia sayang. Namun dia kembali teringat dengan rasa curiga yang dulu dia rasakan. Dan secara tiba-tiba Shade mengeluarkan sebuah pisau di balik celananya. Dia mengayunkan pisau tersebut tepat ke arah Mira. Namun sebelum pisau menyentuh Mira, Ashraf lebih dulu bereaksi dengan cepat. Dan spontan dia menarik Mira ke dalam pelukannya, menakup tubuhnya sambil memalingkan wajahnya dari serangan tersebut. Dan di dalam upaya itu Ashraf tidak sempat menghindar sepenuhnya. Pisau tersebut mendarat tepat di antara tulang bahunya. Seketika cairan merah pun memancar. Tubuhnya sempat terhuyung dan nafasnya terputus sejenak. Momen itu berlangsung cepat, tetapi cukup untuk membuat Mira tersentak dan menyadari untuk meminta pertolongan. Mira berteriak dengan kencang meminta bantuan, tetapi sayangnya di jam tersebut jalanan itu sudah sangat sepi dan jarang dilalui oleh orang-orang. Kemudian Shade juga mengancam Mira jika dia mengencangkan suaranya. Shade lalu menarik tubuh Ashraf yang sudah setengah sadar dan membalikkannya dengan kasar. Mata Shade memerah, nafasnya memburu dan ekspresinya dipenuhi kemarahan yang tak lagi terbendung. Tanpa memberi waktu untuk Ashraf melawan, dia kembali menancapkan pisau itu ke arah dada Ashraf dan juga menyayat bagian lehernya. Serangan mendadak tersebut membuat Ashraf tersentak hebat. Nafasnya tersengal hingga membuat warna pucat mulai menyeliputi wajahnya. Ashraf seketika terjatuh. Ketika itu, dia pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah Shade mengikis bagian lehernya. Di samping itu, Mira hanya bisa terkesiap. Dia mundur beberapa langkah menjaga jarak dengan Shade. Sementara Shade tetap melangkah mendekati Mira dan masih mempertanyakan rasa curiganya setahun lalu. Mira tak menjawab, dia hanya bisa menangis ketakutan. Kedua tangannya terangkat di depan dada, memohon agar Shade menghentikan aksi kejinya itu. Merespon itu, Shade hanya menggelengkan kepalanya. Tak lama dia langsung menancapkan pisau di bagian kaki Mira dengan tujuan agar Mira tak bisa kabur. Mira yang terjatuh mencoba menahan cairan merah yang keluar dari kakinya. Tak memberi jeda, Shade kembali menancapkan pisau itu di bagian lengan Mira dan dia mendorongnya hingga Mira dalam posisi terlentang. Tak memberi jeda, Shade kembali menancapkan pisau tersebut di bagian lengan Mira. Dia mendorong Mira hingga dia terlentang. Melihat Mira yang sudah lemas, dalam waktu singkat dia kemudian mencekik Mira sambil menangis. Mira merasakan panas yang hebat dari lehernya. Tak memberi kesempatan melawan, Shade kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian dada dan juga leher Mira. Dan tusukan yang sangat vital tersebut seketika membuat Mira meregang nyawa. Lalu menyadari tubuh Mira dan Ashraf tergeletak tak berdaya di hadapannya. Kepanikan tiba-tiba menyelimuti diri Shade. Amarah yang sebelumnya membutakan matanya perlahan hilang. Dia mulai sadar akan perbuatannya.
Ketika rasa takut mulai menekan dadanya, naluri untuk menyelamatkan diri justru mengambil alih. Dia menatap kedua jasad itu dengan gelisah dan mencari cara untuk menyingkirkan kedua tubuh itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyeret jasad Ashraf ke area yang lebih gelap. Dengan nafas terengah dan juga tangan berlumuran cairan merah, dia terus menarik tubuh itu dan membuangnya di bahu jalan yang bertepatan di depan rumah warga. Kemudian Syed meninggalkan jasad Ashraf dan kembali menuju jasad Mira. Dia membopong jasad Mira tersebut ke dalam mobil Mira di bagian kursi penumpang. Lalu dia pun membersihkan kedua tangannya di air keran sekitar. Setelah itu dia dengan tergesa melajukan mobil miliknya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Lalu di sisi lain, seorang warga sekitar bernama Fatih Kamil yang berusia 40 tahun ternyata sempat mendengar teriakan Mira. Dia ketika itu baru saja pulang bersama istri dan juga 5 anaknya. Ketika mendengar jeritan itu, Fatih merasa takut dan langsung mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Setelah dia memastikan istri dan anaknya aman, dia mendengar suara ambruk dan langsung keluar rumah seorang diri untuk memastikan keadaan. Di depan rumahnya dia melihat ada seorang pria terkapar. Dan tak lama dari itu dia juga melihat sebuah mobil yang melaju cepat di sekitaran area. Fatih awalnya mengira kalau itu merupakan suatu perampokan. Dia pun langsung mendekati korban dengan langkah waspada. Dia mencoba memanggil dari kejauhan, berharap ada jawaban. Tetapi pria yang terkapar itu tidak bergerak sama sekali. Begitu jaraknya semakin dekat, Fatih sontak kaget dan berteriak ketika mendapati tubuh pria tersebut dipenuhi dengan cairan merah. Dia langsung meminta pertolongan kepada warga lainnya. Salah satu di antara mereka tak ada yang berani mendekat. Lalu mereka segera memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian polisi pun datang ke lokasi. Mereka langsung membuka garis kuning. Mereka langsung bisa mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Ashraf melalui kartu identitasnya. Pada saat yang bersamaan, tim polisi lain menyusuri daerah sekitar tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menemukan jasad Mira di dalam mobil miliknya di bangku penumpang. Ketika polisi telah mengetahui identitas dari kedua korban, mereka pun langsung menghubungi keluarganya. Sesampainya keluarga mereka di lokasi, mereka sangat terpukul ketika mengetahui kematian putra dan putri mereka. Terlebih ayah Mira yang di saat itu telah merestui hubungan putrinya dengan Ashraf. Selanjutnya polisi mengarahkan tim forensik untuk memeriksa luka-luka pada korban. Mereka juga langsung menelusuri pelaku melalui bukti dan juga pengakuan saksi. Ketika itu, Kamis yaitu ayah Mira menjelaskan kalau putrinya memiliki hubungan dengan Ashraf setelah perceraiannya dengan Syed setahun lalu. Ketika itu, Kamis menduga bahwa pelakunya adalah Syed karena dia tahu persis konflik keluarga Mira dan juga Syed sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung mencari keberadaan Syed. Mereka memantau melalui rekaman CCTV sekitar untuk mencari petunjuk. Kemudian saat pemburuan pelaku berlangsung, polisi menemukan pisau yang berlumuran cairan merah di semak Sungai Petani. Mereka langsung menyerahkan pisau tersebut kepada tim forensik. Dan beberapa saat kemudian mereka menjelaskan hasil visum pada kedua korban. Yang mana Mira mengalami 20 luka tusukan yang tersebar di bagian dada, leher, lengan, dan juga kakinya. Sementara itu Ashraf ditemukan 8 luka tusuk di bagian leher, dada, dan juga punggung. Polisi menduga bahwa korban sempat mengalami pertengkaran dengan pelaku untuk melakukan perlawanan. Singkat cerita, keesokan harinya tepatnya di pagi hari di tanggal 12 September 2025, sekitar jam 9:45 menit, melalui rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap Syed di Kuala Terengganu. Ketika Syed berhasil diamankan, polisi langsung menginterogasinya. Hingga akhirnya Syed pun ditahan dan dijadikan tahanan remand sejak tanggal 13 sampai 19 September 2025. Kemudian pada tanggal 24 September 2025, Syed didakwa secara resmi atas 2 tuduhan pengeksekusian. Yang kemungkinan di dalam hukum Malaysia dia akan mendapatkan hukuman eksekusi atau penjara 40 tahun dan juga ditambah minimal 12 cambukan. Akhir kisah ini, jenazah Mira dan Ashraf dimakamkan di Bukit Merah, Perak, Malaysia. Yang mana di saat itu dihadiri lebih dari 50 orang keluarga dan juga kerabat. Kepergian Mira dan Ashraf yang mengenaskan meninggalkan duka yang menyayat hati bagi keluarga masing-masing. Kedua orang tua Mira kehilangan putrinya yang sudah berusaha membahagiakan mereka.
Dan kedua putra Mira juga kehilangan sosok ibu di dalam hidup mereka. Begitu pula dengan keluarga Ashraf. Kini mereka harus menerima kenyataan kalau putra mereka pergi dengan cara yang sangat tragis. Kasus ini mengingatkan kita pada permasalahan terkait minimnya kesadaran mengenai kesehatan mental, konseling keluarga, serta ruang aman bagi pasangan yang mengalami konflik. Banyaknya kasus pengeksekusian antar mantan pasangan terjadi karena mereka merasa harus memendam masalah rumah tangga yang dulu pernah terjadi. Dan akhirnya emosi yang tidak tersalurkan memuncak sampai menjadi keputusan yang merugikan. Di sisi lain, kisah ini juga membuat kita belajar bahwa sekeras apapun perasaan marah, terluka, dan cemburu tidak bisa menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan agar keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kelapangan hati dengan hukuman pelaku yang sudah semestinya. Dan juga untuk kedua korban, semoga mereka mendapatkan ketenangan di sisi Tuhan. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.